Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapatkan berkat-Nya melalui ibadah ini. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara pertama ditransfer melalui Bank BRI unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120101947 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Kedua, melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Panggilan beribadah. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 10 ayat 1. Pujilah Tuhan Sang Raja. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 5, Tuhan Allah namamu. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 12 menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jemaat diajak untuk berdoa secara pribadi.
dan ampunilah kami, mampukanlah kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 25 ayat 1 dan 2. Ya Allahku di cahya-Mu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat saya undang untuk menyanyikan nyanyian kesanggupan yang terambil dari Kidung Jemaat 402 ayat yang pertama. Kuperlukan juru selamat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, minggu terakhir di bulan pertama tahun ini akan kami lewati. Oleh sebab itu Tuhan, di 1 bulan pertama ini kami terus dapat merasakan kasih Allah yang melampaui segala hal. Dan kami yakin juga kasih Allah itu juga yang akan terus kami rasakan di dalam tahun 2022 ini. Firman-Mu yang akan kami dengar bersama dapat menuntun menguatkan kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal yang keempat ayat 21 sampai dengan 30. Lukas pasal 4 ayat 21 sampai dengan 30. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon.
Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah, menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar ibu bapak saudara? Hari ini tanpa terasa hampir 1 bulan sudah kita lewati di tahun 2022. Banyak hal yang mungkin dalam 30 hari belakangan ini kita rasakan, peristiwa-peristiwa menarik yang dapat kita rasakan juga di dalamnya. Akan tapi satu hal yang pasti, seperti tema kita, kasih Allah melampaui segalanya. Akan tetapi Bapak sudah kasih Tuhan Kristus, dalam rangka merasakan kasih Allah itu ternyata tidak melulu mudah atau tidak melulu mulus-mulus jalannya. Banyak tantangan, halangan, dan rintangan yang dihadapi. Nggak cuma satu, tapi mungkin beberapa yang luar biasa ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Meskipun kita sudah yakin ini tidak akan mungkin terjadi. Apa yang terjadi ternyata apa? Semua di luar kendali kita. Berubah sedemikian rupa. Nampaknya hal inilah juga kalau kita lihat di dalam bacaan kita yang luar biasa saat ini. Menutup bulan pertama, Januari. Apa itu? Saat Tuhan Yesus itu ditolak. Asumsinya apa? Karena ini di kampung halamannya sendiri, maka otomatis banyak orang yang sudah paham, orang yang sudah mengerti, dan juga merindukan kehadirannya. Untuk apa? Disambut dengan penuh luar biasa. Asumsinya seperti itu. Contoh konkret, misal saat seorang yang juara gitu ya, kemarin Olimpiade atau Piala Sudirman atau apa namanya, apapun itulah gitu ya. Saat dia pulang kampung, mungkin dulu waktu berangkat dicuekin, didiamin gitu ya, biar aja gitu kan. Akan tapi pada saat mengetahui prestasi yang luar biasa, orang tersebut apa yang terjadi? Disambutnya pun pasti luar biasa. Sambutannya pasti luar biasa. Nah, ini kan seperti itu. Saat ini seperti itu. Akan tapi saat itu dulu malah berbeda. Saat peristiwa Tuhan Yesus, mereka mengetahui keberadaan jati diri Yesus. Sehingga kalau kita lihat di bagian ini dan juga bagian paralelnya, apa yang terjadi saat orang-orang banyak mengetahui siapa jati diri Yesus? Itu kan anak tukang kayu. Kok berbicara yang luar biasa saat itu? Apa yang terjadi? Mereka tidak terima. Lah wong cuma anak tukang kayu saja kok. Prestasinya luar biasa. Banyak iri di dalamnya. Nah, ini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Yang pertama yang dapat kita lihat di dalam bagian ini, kadang bahkan sering kita tidak siap mendengar, melihat, mengamati orang yang dulu mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Orang yang mungkin dulu kita anggap sebelah mata, ternyata ada proses waktu yang sedemikian rupa untuk dia dapat berjuang dan berusaha, yang akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Kita nggak siap. Mengapa demikian? Mengapa orang tersebut bisa berubah? Tapi justru kita nggak bisa berubah. Nah, ini kan menjadi satu pembelajaran luar biasa di tahun ini. Untuk apa? Kita dapat berjuang untuk orang lain,
kita diajak untuk dapat menghargai kelebihan kemampuan yang mungkin dulu di bawah kita. Akan tapi karena proses dan waktu ternyata dia harus ada di atas kita. Namun juga dalam bagian pertama ini kita diajak untuk apa? Melihat jati diri kita, menilai, oh kenapa bisa seperti itu? Aku yang sudah mapan, aku yang sudah memiliki fasilitas luar biasa, tapi tidak ada berkembang di dalamnya. Sehingga apa? Ini kita untuk berjuang. Fasilitas semua sudah ada, sudah komplit. Akan tapi apa yang terjadi? Prestasi minim. Gitu kan? Justru mereka yang fasilitas minim memperoleh hasil yang maksimal di dalam hidupnya. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang kasih Kristus, ada dua, kita dapat melihat orang lain tersebut dalam rangka hal yang positif, menghargai bagaimana proses perjuangan tersebut sehingga yang dulu dianggap rendah sekarang saat tinggi, gitu ya. Dan juga itu juga melihat jati diri kita, bagaimana jati diri kita sepertinya harus kita lakukan. Nah, tapi yang kedua yang menarik, ungkapan Yesus ayat 24. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Mengapa bisa demikian? Asumsinya kalau nabi itu akan dihargai, terlebih di tempat banyak itu dihargai, di negara lain dihargai, atau di tempat lain dihargai. Tapi mengapa terjadi tidak dihargai di tempat sendiri? Ini terkait dengan yang pertama tadi. Contoh konkret banyak, gak usah jauh-jauh. Presiden kita, coba kita lihat, bahkan sampai detik ini dibully luar biasa. Oleh siapa? Oleh orang kita sendiri, oleh orang Indonesia sendiri, gitu kan? Itu yang terjadi, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Mengapa demikian? Mereka tidak siap untuk melihat orang yang biasa ini menjadi luar biasa, gitu kan? Bagian yang pertama tadi. Banyak yang dapat kita lihat. Justru di tempat lain dia sangat-sangat dihargai, di luar negeri itu luar biasa penghargaannya. Amerika, Eropa. Times juga menyebutkan salah satu tokoh yang berpengaruh di dunia. Luar biasa. Tapi justru di Indonesia kita lihat, ya, nggak usah jauh-jauh ya Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kaitan dengan Jokowi. Mungkin, nah ini dia, keberadaan kita pun sama, kan gitu kan? Di pekerjaan kita nggak dihargai hasil karya kita, akan tapi justru di tempat lain luar biasa kita dapat applause, dapat penghargaan yang luar biasa. Begitu juga dalam kehidupan pelayanan, meskipun sudah luar biasa ketulusan, pengorbanan dan segala sesuatu dilakukan, tapi apa? Tetap banyak kan seperti itu. Pendeta-pendeta tetap dicibir oleh siapa? Justru jemaatnya sendiri. Saya nggak tahu GKJ Cimahi, hanya manis di bibir sehingga apa? Lamis gitu kan. Tapi justru di tempat lain, dihargai luar biasa, mendapat posisi yang luar biasa. Akan tetapi justru bagian yang kedua ini kita menarik. Apa yang terjadi yang harus dilakukan terus adalah sama seperti Yesus. Bagaimana berjuang, berusaha untuk kemuliaan nama Tuhan di dalamnya. Tidak berhenti. Meskipun orang di kampungnya sendiri, orang di kampung halamannya sendiri, orang di negaranya sendiri, orang di gerejanya sendiri, gitu ya, tidak menghargainya. Teruslah berkarya. Untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan saat itu jikalau Tuhan Yesus langsung lokro, tidak mau menjalankan tugas misinya di dunia karena melihat hal ini, apa yang terjadi? Selesai sudah. Begitu juga kalau kita lihat Jokowi.
Andai kata dia juga langsung selesai sudah. Enggak, kita lihat hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintahannya. Jalan tol yang luar biasa, pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Yang sangat terkenal saat ini kaitan dengan Mandalika. Luar biasa. Jikalau Jokowi akhirnya ngelokro, tidak mau kembali berjuang, apa yang terjadi? Indonesia akan terpuruk. Teruslah berkarya. Dan ini pun saya lakukan. Meskipun banyak orang mencibir, jemaat sendiri, tapi justru jemaat lain menghargai. Apa yang saya lakukan? Terus berkarya. Untuk siapa? Untuk siapa saja tanpa terkecuali. Bahkan bagi mereka yang mencibir. Begitu juga ibu bapak saudara, dimanapun tempat. Mungkin dalam kehidupan seperti itu. Justru dalam bagian ini, saya mengajak untuk kita. Mengapa Yesus melipir, pergi meninggalkan orang-orang itu? Untuk apa? Untuk dia melanjutkan tugasnya. Andai kata tidak dilakukan, maka yang terjadi kita tidak melihat karya keselamatan Allah di dalamnya. Teruslah berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan, meskipun di sekitar kita tidak menghargai keberadaan kita. Akan tetapi karya Allah akan terus dinyatakan justru di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali.
sungguh baik, Engkau sungguh baik. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur atas kasih Allah di dalam hidup kami, ya Allah, sehingga saat ini di tanggal 30 ini kami dapat menyaksikan karya Tuhan di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terlebih melalui sapaan firman Tuhan hari ini menguatkan kami kembali untuk melihat jati diri kami. Saat kami Tuhan berikan banyak hal keuntungan, banyak hal fasilitas di dalamnya, mampukan kami untuk dapat berjuang mempertahankan bahkan memperbaiki hidup kami. Begitu juga bagi kami, saat kami merasa kami tidak seberuntung orang di luar sana, mampukan kami untuk berjuang, berusaha, sehingga meskipun saat ini orang melihat kami sebelah mata, dengan usaha kerja keras dan doa kami yakin beberapa waktu ke depan orang akan melihat jati diri kami, kemuliaan nama Tuhan di dalam hidup kami, ada perubahan. Inilah yang kami dapat lihat di dalam firman Tuhan hari ini. Bahkan meskipun kami ditolak oleh orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang dekat dengan kami, orang-orang yang sebenarnya menghargai keberadaan kami, akan tetapi mereka justru mencibir kami. Kami berdoa untuk Tuhan dapat menguatkan hati kami, memampukan, dan tidak hanya ini, kami pun terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Contoh kami adalah Yesus Tuhan kami. Meskipun masyarakat yang ada di tanah kelahirannya menolak dia, Yesus terus berkarya, tidak menghentikan karya Allah di dalamnya, tidak menghentikan memberikan mukjizat, pengajaran dalam setiap kehidupan yang dilakukan. Dan inilah juga kami, saat kami mungkin justru ditolak, kami justru dicibir, kami justru seringkali tidak diperhatikan di lingkungan kami terdekat, entah itu dalam kehidupan keluarga, entah itu dalam kehidupan pekerjaan, bahkan dalam kehidupan pelayanan. Justru di sini menjadi tantangan untuk kami terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan bagi mereka yang menolak dan mencibir kami terus memancarkan karya Allah. Kuatkan sertai kami. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam doa syafaat ini juga kami ingin berdoa, ya Tuhan, untuk keberadaan kehidupan kami saat kami yang sampai saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Varian baru Omikron yang sudah mulai menyebar bahkan ke tanah air kami. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun sertai kami, lindungi kami saat kami juga tetap menjaga protokol kesehatan. Dan jikalau dalam waktu dekat kami akan menerima vaksin booster, itu juga dapat menjadi pelindung kami. Begitu juga untuk anak-anak, bagi mereka yang sudah divaksin, terlebih bagi mereka yang belum, mampukan kami sebagai orang tua dapat menjaga, merawat mereka dengan protokol kesehatan yang baik.
Sehingga meskipun ada aktivitas entah itu di sekolah ataupun lingkungan, bahkan dimanapun kami berada bersama dengan anak-anak kami, dengan protokol kesehatan yang ketat, kami dapat Tuhan lindungi dari sakit penyakit ini. Andai kata Tuhan, saat kami sudah menjaga dengan baik, tapi kami pun terkena sakit penyakit ini, kami berdoa, Tuhan mampukan, dan kami yakin kami dapat Tuhan pulihkan di dalamnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam rangka percepatan vaksinasi ketiga dan juga untuk anak-anak. Ini dapat terlaksana dengan baik, menjadi salah satu usaha pemerintah memutus atau bahkan menghambat mata rantai dari COVID-19 ini. Kami serahkan pemerintah kami yang berjuang, berjibaku dengan penuh luar biasa, dan kami rasakan dampaknya. Kami serahkan juga pelayanan kasih kami di GKJ Cimahi ini. Karya Allah melingkupi, menaungi kami di tengah perbedaan yang ada. Kami terus dapat bersinergi untuk kemuliaan nama Tuhan di dalamnya. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan umat. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Marilah kita memuji Kidung Jemaat 288 bait yang pertama. Mari puji Raja Surga. Marilah kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dalam doa, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pemberi segala karunia yang baik dan sempurna, kami mengakui kelimpahan berkat-Mu yang kini sebagian kami persembahkan dan baktikan kepadamu. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan menerima ini dan memperbanyakkannya untuk pekerjaan gereja-Mu dan perluasan kerajaan-Mu. Demikian pula sabda-Mu yang telah kami dengar bersama melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Setiawan, yang telah Kau utus. Biarlah tiada kembali dengan sia-sia, melainkan menjadi pedoman hidup kami dan suluh bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Tuhan mantap
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.